Hai teman-teman, balik lagi dengan aku di Safety Speak. Kali ini aku akan membahas tentang 12 tips sopan santun di tempat umum. Kita mulai ya. Tips yang pertama, etika membuka pintu. Nah, ketika kita buka pintu, jangan lupa ketika ada orang di belakang kita, kita ikut turut membukakannya. Nah, kalau kita posisinya ada di belakang yang dibukakan pintu, jangan lupa ucapkan terima kasih. Karena sebel banget ya ketika kita udah buka pintu untuk orang lain terus tiba-tiba orang lain nyelonong gitu aja, itu nggak sopan sama sekali. Apalagi ketika kita tahu dan sadar betul bahwa ada orang di belakang kita, kita main tutup pintunya gitu aja, bisa jadi nanti membahayakan orang yang ada di belakang kita, kayak wajahnya kena daun pintu dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa say thank you. Terus yang kedua, senyum ketika bertatapan muka atau ketika kita berpapasan. Nah, kalau di budaya barat ketika orang saling berpapasan biasanya mereka akan say hello, hai, apa kabar, good morning, misalnya kayak gitu. Nah, kalau di kita mungkin agak sedikit aneh ya teman-teman, apalagi itu orang nggak kita kenal gitu. Bisa jadi mereka berpikir siapa sih dia, sok kenal banget sih ketika kita sapa gitu. Tapi dengan kita cukup dengan senyum saja teman-teman, itu udah cukup gitu mewakilkan kalau kita berpapasan, kita cukup senyum saja. Lalu yang ketiga, tentang menggunakan lift dan elevator. Budayakan untuk mendahulukan wanita, ibu hamil, wanita dengan anak, manula, dan orang yang berkebutuhan khusus. Terutama yang cowok-cowok juga harus didahulukan nih wanitanya. Dan lagi ketika menggunakan lift, jangan lupa supaya memberikan kesempatan bagi orang yang akan keluar dari liftnya, lalu kemudian baru kita masuk. Gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat, selalu bilang terima kasih dan tolong. Misalnya ketika kita ada di satu restoran, kita jangan lupa ucapkan terima kasih atau tolong kepada waiter atau waitress yang melayani kita. Atau juga kita bisa bilang thank you gitu, terima kasih buat doorman yang membukakan pintu buat kita. Nggak boleh pelit ya teman-teman untuk bilang terima kasih dan tolong. Terus yang kelima, jangan meludah di tempat umum. Jadi kalau kamu mau meludah, pastikan kamu ada di toilet. Terus ketika kamu bersin dan bersendawa, ketika bersin tutup hidung kamu supaya kumannya tidak menyebar kemana-mana. Dan ketika bersendawa, kalau udah terlanjur bunyi, tutup juga mulutnya, jangan lupa bilang maaf. Lalu yang keenam, tentang public toilet. Public toilet biasanya disetting dengan toilet kering, tapi entah kenapa banyak di antara kita atau kita sering temui ketika kita mau menggunakan toilet basah di mana-mana, di lantainya, basah di mana-mana. Nah, ketika itu terjadi, jangan lupa kita harus bertanggung jawab dengan toilet itu. Misalnya kita, maaf ya teman-teman, kalau mau cebok di lubangnya, dibersihkan di lubangnya. Ketika kita mau bilas atau flush airnya, tutup dulu cover toiletnya baru kita flush. Dikhawatirkan cipratan airnya kemana-mana dan kita nggak tahu jaraknya seberapa panjang, dan itu kuman semua teman-teman. Jadi pastikan seperti itu. Lalu gunakan tisu, pastikan semua kering supaya orang yang memakai toilet selanjutnya bisa merasa nyaman. Lalu satu lagi teman-teman, jangan lupa membuat line atau baris antrian tidak di depan pintu masing-masing pintu toilet. Jadi kita harus bikin satu antrian baris supaya mereka sirkulasi atau alurnya bisa nyaman. Lalu yang ketujuh, cuci tangan. Setelah kita dari toilet, jangan lupa kita cuci tangan. Makanya di public toilet biasanya disediakan wastafel, itu gunanya untuk cuci tangan. Kenapa teman-teman kita harus cuci tangan? Supaya menghindari pertukaran kuman ketika kita berjabat tangan dengan orang, ketika kita mau ambil menu makan atau pegang sendok garpu. Nah, semuanya bisa aman. Peraturan pertama di sanitasi hygiene itu adalah cuci tangan, gitu ya teman-teman. Jadi penting itu sekali cuci tangan. Yang kedelapan, budaya mengantri. Nah, kemajuan negeri kita, terus kehidupan kita, lifestyle kita sekarang, budaya mengantrinya sudah sangat bagus. Nah, yang perlu diperhatikan adalah space. Beri jarak pada saat kita mengantri, jangan sampai terlalu dekat dengan depannya. Pernah loh kalau ketika kita ngantri terlalu dekat dengan depannya itu sampai nafas orang yang ada di belakang kita tuh kayak kerasa gitu di telinga kita. Nah, itu nggak bagus ya teman-teman, berikan jarak supaya nyaman mengantrinya. Jangan terlalu mepet atau terlalu dekat. Don't do. Terus yang ke-9, kalau misalnya kita kepepet harus nyalip antrian, sampaikan say sorry, maaf ya, dengan
wajah penuh penyesalan, misalnya kita menyesal, maaf ya, lalu berikan alasannya supaya orang yang mau kita dahului merasa nyaman dengan kondisi kita dan mau mengerti. Lalu yang ke-10, kontrol anak kita. Nah, ketika kita ada di public area, kita tahu anak-anak itu memang aktif, bergerak, berteriak, it's okay. Memang itu dunianya anak-anak, tapi jangan lupa berikan space, tempat khusus untuk anak-anak kita. Misalnya di pojokan mereka boleh teriak, boleh lari, boleh bermain, dan jangan sampai mengganggu di sekitarnya, kenyamanan orang-orang lain di sekitarnya. Jadi cukup beri space di satu tempat, misalnya di pojokan gitu ya. Lalu yang ke-11 tentang handphone. Cek ringtone-nya handphone kita, jangan sampai terlalu keras, kontrol atur suaranya. Terus ketika kita mau ngechat, pastikan kita ada di tempat yang aman, jangan sampai mengganggu traffic orang, karena yang punya kepentingan di public area itu bukan kita doang ya teman-teman. Jadi kita harus juga menghargai orang lain gitu. Jangan sampai ruang gerak mereka terbatas karena kita chat gitu aja tanpa lihat kanan kiri. Nah, pastikan kita chat, kita lihat situasi. Terus kalau kita mau telepon, jangan juga teriak-teriak atau suaranya besar gitu. Jadi pastikan kita ada di tempat yang sunyi supaya kita bisa telepon, bisa fokus dan gak ganggu alurnya orang. Yang terakhir, yang ke-12, selalu membeli jalan orang terlebih dahulu. Nah, kita tuh harus sabar ya, jangan saling mendahului itu tadi. Spesial diutamakan terutama buat cowok-cowok ini, perempuan ladies first itu harus. Ada ibu hamil, ada ibu dengan anak, ada manula, ada orang berkebutuhan khusus misalnya di bis gitu, kita biarkan mereka duduk atau kita beri fasilitas. Terus biarkan mereka turun terlebih dahulu. Pokoknya jangan saling budaya dahulu mendahului harus sudah mulai dihilangkan, karena itu nggak akan bikin nyaman. Nah, informasi ini bisa kita ajarkan juga kepada anak kita, adik kita, saudara kita yang kecil, supaya nanti pada saat besar ini akan menjadi lifestyle mereka, jadi kita nggak perlu ribet lagi ngajarin. Begitu teman-teman tentang 12 tips di tempat umum. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa untuk DM tema-tema selanjutnya masih tentang personal branding, tentang psikologi, tentang public speaking. Sekian dari aku, sehat selalu ya, bye bye.